Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam program Ranah Publik bersama saya Dani Rahmati. Dan kembali lagi bersama saya Raga Satria, mitra Muslim yang akan menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti. Ya, pagi hari ini mitra Muslim tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada di Suara Muslim Lumajang bersama Kiki Rizkyani. Di Kaliga FM Suara Muslim Tuban juga turut bergabung, ada rekan-rekan yang bertugas di Samara FM Tulungagung. Dan rekan-rekan di mana saja berada yang pagi hari ini juga turut menyimak siaran kami ya. Ya, pagi hari ini mitra Muslim ini tepat pada 10 November. Betul, jadi selamat Hari Pahlawan ya mitra Muslim. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, dalam Ranah Publik. Jadilah pahlawan, selamatkan generasi dari bahaya narkoba. Ya, kalau berbicara tentang bahaya narkoba, mitra Muslim, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Ada World Drugs Report 2018 yang menyebutkan ada 275 juta penduduk di dunia atau sekitar 5,6% dari penduduk dunia di usia 15 sampai 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang mitra Muslim atau narkoba di kalangan generasi Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia saat ini dianggap sudah menjadi surga bagi produsen, pengedar, dan pengguna narkoba. Nah, melalui momentum 10 November, mitra Muslim, mari sebagai generasi muda hargai jasa para pahlawan, yaitu dengan menjadi generasi muda yang bisa memahami arti kemerdekaan sesungguhnya. Pagi hari ini insya Allah kita akan bahas selengkapnya dalam program Ranah Publik. Ya, pagi hari ini mitra Muslim kita sudah bersama Ustadz Muhammad Arifin MAG, beliau dari Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba PWM Jawa Timur. Kita sapa dulu yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustadz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa juga main ke studio Suara Muslim pagi hari ini dan tentunya memberikan informasi dan juga edukasi kepada mitra Muslim ya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini mitra Muslim ya, jadilah pahlawan, selamatkan generasi dari bahaya narkoba. Minimal kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri ya, menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, kalau berkaitan tentang penggunaan narkoba, Ustadz, kami juga ada sebuah data yang dikutip dari BNN. Narkoba di kalangan anak-anak dan remaja pada tahun 2019 ini meningkat sekitar 24-28%, yang sebelumnya pada 2018 hanya sekitar 20%. Ini memang artinya di setiap tahun ada peningkatan begitu Ustadz ya. Kalau di lapangan itu seperti apa? Apakah seperti ini atau ada fakta-fakta lain Ustadz? Iya, baiklah, saya sebelum menjawab tentang masalah di lapangan ya, perlu saya sampaikan bahwa peredaran narkoba ini sebetulnya adalah bagian daripada perang modern yang disebut dengan perang proksi atau proxy war. Nah, jadi sekarang ini yang namanya proxy war atau perang dalam dunia teknologi yang sudah modern ini itu tidak seperti perang pada zaman dunia pertama dan kedua. Jadi kalau dulu pada zaman perang kedua itu adalah perang itu harus membawa senjata untuk melumpuhkan musuh lawan, itu harus dengan bom, dengan bahan-bahan kimia. Tetapi pada zaman sekarang ini untuk melumpuhkan musuh ya atau lawan itu cukup dengan narkoba saja sudah beres sudah. Nah, jadi narkoba itu sebenarnya adalah musuh atau amunisi yang sangat luar biasa untuk melumpuhkan musuh. Apalagi masalah narkoba itu adalah masalah yang tidak bisa dilihat seperti itu, sehingga anak-anak sekarang yang tidak memahami itu, begitu banyak generasi milenial sekarang itu yang terjebak terhadap permasalahan narkoba. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati bagaimana untuk membentengi generasi muda sekarang terhindar dari masalah narkoba itu. Seperti itu Mas. Jadi yang dikatakan tadi oleh Ustadz, narkoba ini sudah sangat membahayakan begitu ya. Betul sekali. Berarti bisa dibilang tadi yang juga disebutkan oleh Raga, di Indonesia ini memang kondisi darurat narkoba begitu ya. Betul sekali. Kalau disampaikan dari tadi dari data BNN bahwasanya
setiap tahun itu meningkat. Bagaimana ini Ustaz? Apakah memang semakin canggihnya para pengedar ini memasukkan dari luar ke Indonesia, atau kurang ketatnya dari Indonesia sendiri dalam proteksinya? Iya. Jadi masalah narkoba ini kan peredarannya sudah masalah sindikat ya. Jadi kalau sudah masalah sindikat itu sebuah proses peredaran yang susah untuk dipantau. Bahkan teknologi pun susah untuk memantau tentang masalah peredaran narkoba ini. Kalau kita melihat data, memang kembali ke data ya, itu kita itu setiap jam di Indonesia itu 2-3 generasi muda kita itu mati karena narkoba itu setiap jamnya. Nah, setiap hari kita tinggal mengalihkan saja, dan 1 tahun itu tidak kurang dari 15.000 itu generasi muda yang mati karena masalah narkoba ini. Nah, kalau kita lihat berbicara masalah korban itu jauh lebih besar dibanding korban-korban yang disebabkan oleh kriminal-kriminal yang lain. Karena kita itu bisa memantau melalui data, itu adalah 2-3 korban mati sia-sia. Itu belum termasuk yang sakau, belum termasuk yang hanya kelepek-kelepek saja, belum itu, tapi yang mati saja itu dalam pantauan BNN sudah seperti itu gitu. Ya, oleh karena itu upaya-upaya pencegahan itulah sesungguhnya yang harus kita tingkatkan di dalam membentengi generasi muda kita ini dari masalah narkoba. Seperti itu Mas. Iya, kalau kita lihat beberapa informasi di media ya, televisi dan lain sebagainya, tahun ini ya 2020 ini banyak sekali berita-berita yang muncul dari kalangan public figure, artis dan lain sebagainya yang tersandung kasus narkoba. Nah, ini di jaringan artis itu ya, itu apakah memang sudah banyak gitu Ustaz, atau seperti apa Ustaz? Ya, masalahnya adalah narkoba itu kan ada yang disalahgunakan ya. Misalnya adalah dalam zat-zat tertentu ya. Jadi ada yang dipakai untuk doping dan lain sebagainya. Jadi misalnya jenis narkotik ya. Ini dari segi maknanya, bukan dari sisi hukumnya ya. Substansinya. Kalau narkotik itu kan suatu zat yang dapat melemahkan sistem saraf dalam tubuh. Jadi, sedangkan psikotropik itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan, dapat istilahnya itu untuk seandainya saraf itu melaju bagaimana supaya cepat, kan gitu. Nah, sedangkan banyak itu adalah bahan adiktif, itu adalah membuat seseorang penyalahguna itu menjadi kecanduan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang seperti sebagian ya, kita tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian mungkin para selebritis, mungkin para komedian, mungkin bagaimana dia itu supaya bisa tampil percaya diri itu kadang-kadang tidak sedikit yang menyalahgunakan itu bagaimana supaya percaya diri. Dia itu menggunakan jenis-jenis psikotropik misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang karena lelah dan sebagainya, dia supaya bisa tidur nyenyak, dia bisa istirahat dengan pulas, dia minum zat-zat yang terkait dengan masalah narkotik, misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh ya. Jadi makanya yang tidak boleh itu kan dalam definisi yang disalahgunakan. Nah itu ya. Karena ada sebagian kecil yang narkoba itu yang juga untuk obat kan seperti itu. Ya. Nah dalam ayat Al-Quran sendiri kan sudah dijelaskan ya. Jadi ada sebagian kecil itu yang boleh, tapi lebih banyak adalah manfaatnya. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ada memang sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan, tapi lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Nah, sementara itu para generasi-generasi kita sekarang itu maksudnya generasi X ya, generasi yang mereka penyalahguna itu tidak melihat itu. Nah, jadi yang dilihat adalah bagaimana dia itu merasa menggunakan dengan merasa untung dan sebagainya. Makanya kadang-kadang di desa-desa itu ya, mohon maaf ya, di desa-desa itu kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa beli jenis-jenis narkoba ya, itu dia membuat sendiri. Misalnya dari
kayak buah cukre, yaitu buah jarak dan sebagainya, diramu sendiri. Bahkan mereka itu dengan mencampur dengan dioplos dengan tanaman-tanaman yang lain, ya itu bahkan ada itu yang sampai dicampur dengan bensin dan lain sebagainya. Itulah itu upaya-upaya untuk mendapatkan kadang-kadang kepuasan tersendiri. Padahal sesungguhnya itu adalah merusak organ tubuh dan juga melemahkan saraf mereka, tapi mereka tidak menyadari. Berarti kalau yang disampaikan Ustadz tadi, Mitra Muslim, selain merusak kesehatan, kemudian menurunnya imun tubuh, narkoba juga bisa menyerang dari sisi emosional, begitu Ustadz ya? Betul ya. Kalau yang kami ketahui juga Ustadz yang saat ini beredar, dan apakah memang sindikat narkoba ini menyasar pada anak-anak yang jenis-jenis masih dalam masa pertumbuhan Ustadz, sekitar 16 tahun? Karena kalau yang kemarin kami temukan ada jenis obat-obatan terlarang itu yang beredar seperti permen biasa begitu Ustadz, ada yang flaka, ada yang seperti obat nyamuk dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Iya, karena kan anak-anak dalam usia-usia yang masih tergolong ya sekitar 16 tahun kurang naik turunnya lah. Itu kan anak-anak itu tidak di dalam melakukan sesuatu tidak berpikir dampak negatif secara penuh kan gitu. Tapi mereka itu lebih kepada wah, kalau pakai ini adalah keren. Kalau pakai ini dia merasa remaja yang jagoan. Kalau pakai ini dia itu merasa bisa tampil dengan teman-temannya, dengan gengnya dan lain sebagainya. Itu sehingga anak-anak itu tidak berpikir panjang tentang bagaimana kedepannya ketika dia memakai zat-zat seperti itu. Kenapa sekarang peredarannya itu menggunakan seperti permen, seperti ya istilahnya makanan-makanan ringan, ya bahkan di jajan-jajan pasar itu pun bisa terjadi. Kenapa? Itu adalah karena ini adalah merupakan upaya-upaya bagaimana untuk mengelabui. Itu ya. Kita kan yang beberapa waktu yang lalu yang sangat viral di sebuah lapas itu seorang sipir yang mengedarkan pil koplo itu sudah dikemas dalam misalnya salah satu merek kopi yang sudah direnteng. Jadi masuk itu kesannya adalah membawa kopi ya, tapi ternyata isinya itu sudah pil koplo. Ada lagi di lapas itu yang misalnya saja mengedarkan dengan dibungkus buah-buahan ya, seperti salak. Itu ada kan, coba dilihat aja di YouTube itu ada semua itu. Nah, tapi ternyata begitu dibuka isinya sudah bukan salak lagi. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa peredarannya narkoba itu sudah istilahnya bukan biasa, tapi ini sudah sindikat, sesuatu yang sudah susah untuk dilihat secara langsung ya. Jadi tanpa adanya sebuah informasi yang cukup itu kadang petugas juga sulit untuk membedakan lagi. Contoh lain, nah contoh ganja. Ganja itu yang dulu itu yang namanya menyalahgunakan ganja itu kan pasti kondisi kering, kemudian mungkin dirokok kan seperti itu ya, dihisap, dibakar. Nah, tapi sekarang itu yang namanya ganja itu kan sudah ada yang namanya ganja cair. Nah, contohnya seperti itu. Yang banyak dimanfaatkan cara penggunaannya misalnya lewat rokok elektrik dan sebagainya. Nah, ini kan contoh. Jadi begitu luar biasanya, begitu hebatnya para pengedar narkoba itu di dalam mendistribusikan narkoba atau mengemas tentang masalah narkoba itulah. Sekarang kalau misalnya ganja cair misalnya ya, ketika dikonsumsi seperti itu kan jarang orang tahu. Bahkan mungkin anak pulang dia biasa-biasa saja dia merokok elektrik itu ya sudah nggak tahu orang tua. Nah, padahal yang diisep itu adalah dari ganja cair. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh bahwa begitu lihainya, begitu hebatnya para penyalahgunaan narkoba itu di dalam melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Seperti itu, Mas. Sangat luar biasa berarti begitu Raga ya. Baik, jadi seperti itu Mitra Muslim, seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwasanya itu termasuk proxy war ya. Memang strategi mereka menyasar kaum muda, di mana kaum muda adalah sebagai generasi yang tentunya ketika sudah dirusak dengan narkoba maka bangsa juga tidak mempunyai generasi yang bagus juga. Ini merupakan strategi perang mereka juga melalui proxy war tadi ya.
Nah, di segmen berikutnya nanti Ustadz kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Nah, di sini kalau kita baca profilnya Ustadz Arif ini sebagai Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Jadi di dalam PWM Jawa Timur itu ada Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Betul, nah, mungkin ya, betul, nanti Mas, bisa ya. disampaikan seperti apa ini Ustadz dan tugas-tugasnya apa saja. Apakah juga bekerja sama dengan BNN atau seperti apa di segmen berikutnya. Dan mitra muslim yang ingin bergabung bersama kami, ingin diskusi bersama terkait menjadi pahlawan untuk menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba, silahkan bisa melalui telepon ya 0315624555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0855300938. Tetap bersama kami mitra muslim dalam program Ranah Publik. Ya, mitra muslim, terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Ini tepat pada 10 November mitra muslim dan temanya juga pas sekali, jadilah pahlawan menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba. Kita sudah bersama Ustadz Muhammad Arifin MAG, beliau dari Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tadi sempat ada yang menelpon, silakan mitra muslim untuk bergabung di pagi hari ini 0315624555 atau WhatsApp di 0855300938. Iya, seperti yang saya tanyakan di awal tadi sebelum jeda pariwara Ustadz ya, bahwasanya di PWM Jawa Timur ini ada Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Ini seperti apa Ustadz? Mungkin tugas-tugasnya juga seperti apa? Apakah juga bekerja sama dengan BNN, dengan pemerintah atau bagaimana Ustadz? Nah, baik. Jadi di Muhammadiyah, wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu memiliki badan tersendiri terkait dengan masalah penanggulangan narkoba, yaitu Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Ya. Badan ini telah dibentuk pada tahun 2015, itu yang langsung dihadiri oleh Kepala BNN Republik Indonesia pada saat itu adalah Bapak Komjen Pol Budi Waseso. Jadi kita itu punya tekad karena Muhammadiyah itu memiliki sebuah amal usaha, baik itu mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi dan memiliki murid yang ribuan lah, bahkan berjuta-juta. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban sendiri, punya terpanggil bagaimana menyelamatkan anak-anak kita ini dari masalah narkoba ini. Ini bagian daripada aplikasi Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, tepatnya di pasal 114. Jadi peran masyarakat itu sangat dibutuhkan di dalam masalah pencegahan narkoba ini. Nah, kita sebagai pimpinan yang ada di Muhammadiyah itu merasa terpanggil ya, ikut serta melihat bahaya narkoba yang sungguh luar biasa ini. Bahkan tidak pandang ruang dan waktu, tidak pandang status, tidak pandang ya apapun, narkoba masuk di dalamnya. Maka kita kalau harus atau hanya menunggu BNN saja, saya kira tidak ngatasi BNN itu. Bahkan di Jawa Timur saja BNN yang ada di kota-kota itu masih terbatas ya. Mungkin kalau nggak salah masih sekitar 17 itu ya di Jawa Timur ini. Nah, oleh karena itu kita berusaha bagaimana supaya kita itu minimal bisa mengatasi permasalahan-permasalahan narkoba yang ada di lingkungan kita Muhammadiyah ini. Nah, di dalam Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Muhammadiyah Jawa Timur ini memiliki beberapa divisi, termasuk diantaranya di bidang pencegahan. Kita itu melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat, ya, di lingkungan-lingkungan kelompok anak jalanan, daerah terpencil, tidak terjangkau, tapi kita berusaha untuk masuk. Nah, itu. Jadi kita melakukan penyuluhan seperti itu, dan juga lebih khusus di sekolahan, di sekolah-sekolah Muhammadiyah bahkan kita berusaha untuk melakukan tes urin ketika siswa baru masuk. Nah, itu supaya apa? Supaya betul-betul anak didik ini bisa dipantau sejak dini apakah si A, si B ini adalah sudah terkontaminasi narkoba apa belum. Jadi kalau belum juga betul-betul kita jaga. Kalau misalnya ada yang sudah gitu misalnya, itu betul-betul bagaimana supaya tidak berlanjut seperti itu, Mas. Itu diantaranya seperti itu. Baik, Ustadz, ini kita potong dulu ya. Ada penelpon yang masuk dari Gresik, Bu Abdul Majid ingin berkomentar juga. Assalamualaikum Bu Majid. Nggih, matur suwun. Ini Ustadz Raga ya. Nggih, sama Mas Dani. Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemauan matur suwun Ustaz Raka, Mbak Elsa yang terima telepon. Juga narsum ya. Ustaz Arif. Arifin. Ustaz Arif ya. Iya, Ustaz Arifin ya. Dari pencegahan penanggulangan tentang narkoba. Iya. Di PBM Jawa Timur. Kalau mohon maaf kalau saya yang saya sampaikan ini keliru nih. Gini, kalau pendapat saya ya, itu tadi khusus untuk anak sekolah saja saya tidak jalanan ya. Itu kembali pada orang tua kan begini ya. Nek mboten kalian dulu niki. Al-umum madrasatul ula. Ibu itu pendidikan utama dan pertama dari putra-putranya. Ya memang capek kalau capek ada ngerundai tas dan sebagainya itu ya. Terus kemudian ayahnya ya sebagai imam ya, sebagai imam bagaimana ya. Dulu kemudian Al-Nisa, itu juga An-Nisa ayat 34. Iya. Kemudian lingkungan, kan pusat pendidikan memang nggih, keluarga, sekolah dan lingkungan. Dan lingkungannya sangat kuat untuk itu, yaitu tadi kembali pada orang tua. Sebagai madrasah dan pertama harus jeli. Kemudian sekarang tidak tripusat lagi, tapi catur pusat pendidikan. Pemerintah juga ikut campur, turun ya. Kalau sudah Muhammadiyah itu memberi jalan, membuka itu pemerintah harus dukung. Bagaimana caranya supaya tidak terjangkit generasi penerus ya, generasi penerus bangsa Indonesia, aset bangsa, juga buah cinta dari orang tua. Ini memang tanggung jawabnya berat. Kami bisa merasakan itu. Terus kemudian yang saya sampaikan, saya tanyakan sekaligus ya. Kalau misalnya saya batuk, diberi kodein, ya kan marai turu nggih. Apakah itu afdol, Ustadz Arif? Saya diberi kodein ya, itu kan seperti fly gitu tidur. Apakah itu afdol ini? Kemudian digersik belum ada. Muhammad digersik belum ada tes urin. Tolong sampaikan ke Muhammadiyah Gresik. Matur nuwun warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Majid di Gresik ya, terima kasih. Mungkin ada komentar atau tanggapan dari Ustaz Arifin, silakan. Baik, untuk ibu yang baik, saya kira ibu ini perlu kita beri aplaus karena apa? Karena beliau itu sangat perhatian terhadap permasalahan narkoba. Memang betul. Jadi masalah narkoba itu tidak lepas daripada lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, dan lingkungan di antara sekolah dan keluarga, yaitu di masyarakat. Nah, kalau kita melihat mungkin di rumah itu memang dia itu berada dalam sebuah lingkungan yang baik. Jadi dia itu selalu makan bareng sama ayah ibu, dia bisa sholat berjamaah. Tapi bagaimana di luar? Nah, di luar itu saya lihat prosedurnya kan cukup lumayan lebih banyak begitu ya. Nah, ini kalau kita diawasi dengan betul, anak itu bergaul dengan siapa ya. Nah, itu nanti bisa terjebak seperti ini. Karena apa? Karena sekarang itu cara-cara anak-anak yang narkoba itu di dalam mengajak temannya itu dengan cara yang luar biasa baiknya. Jadi sama sekali tidak seperti dulu harus memaksa, enggak, tapi sekarang dengan cara-cara yang luar biasa. Misalnya diajak pertemuan alumni, diajak nggarap PR bersama. Nah, itu kadang-kadang ketika dia sedang berkumpul, kemudian ada di antara minuman dan sebagainya itu dicampur dan sebagainya. Nah, ini adalah kadang-kadang cara-cara yang seperti itu dan kita nggak bisa mengawasi setiap waktu, itu nggak bisa. Oleh karena itu kita memang ya harus hati-hati tadi itu. Oleh karena itu kepada anak-anak kita, saya titip saran kepada para pendengar yang berbahagia, itu marilah kita tanamkan kepada anak-anak kita itu selalu mawas diri, mawas diri. Nah, jadi ada sebuah timbangan yang digunakan, yaitu adalah tentang manfaat dan madorot. Nah, jadi kita itu kalau melakukan sesuatu, ketika sesuatu itu bisa manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, lakukan. Tapi sekiranya itu tidak bermanfaat, itu harus ditinggalkan. Nah, itu seperti itu cara-cara. Nah, di Muhammadiyah ini kita sudah mencoba, bahkan kita sudah di Badan Pencegahan Narkotika atau Narkoba di Muhammadiyah ini sudah menciptakan display alat peraga. Jadi dengan harapan itu anak-anak itu
mengetahui tentang beberapa dampak yang akan ditimbulkan ketika menyalahkan narkoba itu. Karena kalau narkoba itu sekarang hanya ditunjukkan contoh-contohnya nggak bisa, karena peredaran narkoba sekarang itu berbagai macam contoh, berbagai macam model, berbagai macam bentuk. Nah, kalau dulu misalnya pil koplo itu mesti bentuknya bulat, putih, misalnya seperti itu. Nah, ketika ini sekarang dalam pengejaran, dalam penangkapan, besoknya itu para pengedar sudah membentuk model lain, bentuk lain, warna lain. Boneka pink begitu. Jadi itu cara-cara bagaimana para pengedar narkoba itu mengedarkan narkoba sekarang. Nah, misalnya anak yang sedang ulang tahun, dia itu kebetulan lahir dalam bulan Maret, misalnya bintangnya apa. Nah, dia itu membuat pil yang bintangnya sesuai, nggak hafal bintang-bintang itu ya. Nah itu, akhirnya dia diberi hadiah, ini hadiah untuk kamu sebuah vitamin. Nah, akhirnya dia kan mau senang. Nah ternyata padahal yang diberikan itu adalah bentuk-bentuk ekstasi pada saat sekarang ini. Nah itu contoh. Jadi kita itu memang susah sekali bagaimana untuk mengenali jenis, bentuk, warna dan sebagainya. Lah yang udah dikenali apa? Dampak setelah dia mengkonsumsi. Nah, jadi sekarang narkoba seperti itu, nggak bisa narkoba itu istilahnya itu sekarang dipastikan bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, cirinya itu sudah akan diketawakan oleh para sindikat, oleh para bandar. Nah sekarang yang bisa dikenali adalah dampak yang ditimbulkan setelah dia itu menggunakan. Nah kalau dia itu ada sebuah perubahan, ya ada perubahan gaya hidup, pola tingkah laku. Nah ini perlu dicurigai. Loh, kenapa anak saya itu yang biasanya agresif, ya? Kok tiba-tiba sekarang jadi pendiam. Nah, dipastikan anak ini adalah mengkonsumsi zat narkotik. Nah, kalau biasanya anak saya itu pendiam, bagus sekarang kok agresif luar biasa. Nah, dipastikan anak ini adalah mengkonsumsi zat-zat psikotropik. Nah, ini contoh-contoh. Jadi ada perubahan sikap yang sangat luar biasa. Seperti itu, Mas. Saya kira, iya. Baik. Itu untuk Bu Majid tadi. Kemudian beliau juga menanyakan di Gresik katanya belum ada tes urin atau apa gitu ya dari Muhammadiyah. Mungkin seperti apa nih Ustaz? Nah, nanti akan kami coba untuk mensosialisasikan. Memang Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ini sementara masih ada di tingkat provinsi. Jadi untuk di tingkat daerah sebagian memang sudah ada, seperti di Nganjuk sudah ada, beberapa di Malang sudah ada. Nah di Gresik itu termasuk belum. Nah, nanti akan segera kita bentuk BP2N ini ke seluruh daerah se-Jawa Timur dengan harapan memang segera bisa mensosialisasikan tentang masalah-masalah narkoba termasuk tes urin. Kalau di Surabaya bisa tanya, itu hampir seluruh yang masuk ke SMP itu nanti BP2N dari Muhammadiyah akan datang dan kita kerjasama untuk melakukan tes urin ya. Tapi semuanya kita rahasiakan untuk kita ramut, bahkan kita sudah punya beberapa dokter, beberapa psikiater ya, itu selalu memberikan pendampingan apabila ada anak itu ada gejala-gejala seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan juga, apakah kita itu melakukan sebuah sinergi atau kerjasama dengan BNN, gitu Mas ya? Nah, kita sejak awal memang sudah melakukan kerjasama dan saya sendiri kebetulan adalah sebagai penyuluh terbaik BNN tingkat nasional tahun 2010. Nah, seperti itu. Saya juga sudah mengikuti pelatihan alat detektor yang namanya Alphasig dan GT200 di Australia yang dikirim juga oleh BNN. Sehingga saya terpanggil, saya bukan hanya istilahnya itu menggunakan tenaga saya, pengetahuan saya tentang masalah narkoba itu di lingkup BNN saja, tapi saya juga berusaha untuk ke yang lain, termasuk saya sebagai aktivis Muhammadiyah, saya berusaha untuk mendirikan Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Muhammadiyah ini. Jadi betul-betul bisa merata dengan baik, seperti itu Mas. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ada banyak komentar juga di WhatsApp, namun kita harus jeda dulu Mitra Muslim. Disambung setelah Kilas Warta bagi Anda yang ingin langsung ngobrol bersama Ustadz Arifin di 03156245555 atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di
55300938. Terima kasih, segmen terakhir pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Saya Dani Rohmati dan Raga Satria. Kita membahas Jadilah Pahlawan, selamatkan generasi dari bahaya narkoba. Bersama Ustadz Muhammad Arifin MAG, beliau dari Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya, kita bacakan beberapa pertanyaan atau komentar di WhatsApp ini Ustadz ya. Mungkin bisa dikomentari oleh Ustadz. Dari beberapa mitra muslim di sini, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di antara yang pertama ada Ibu Hamba Allah ya, tidak menyebutkan nama. Ustadz, apa yang harus kami lakukan jika kami punya info pengedar narkoba ya di lingkungan kami? Sedangkan kami takut untuk menegurnya atau melaporkannya karena sang pengedar ini punya backing dari lingkungan aparat. Nah, cukup saya juga speechless sih. Mungkin bisa dikomentari dulu, saya silakan. Iya, itu adalah merupakan sesuatu yang memang kita harus hati-hati begitu ya. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu takut. Jadi kalau kita itu memang melihat ya, setelah kita perhatikan, kita amati, kok ini ada gerak-gerik yang mencurigakan, tapi kita itu nggak punya kekuasaan atau kemampuan untuk menegur ya, atau mengingatkan ya. Kita kan punya BNN di provinsi ada, di tiap kota sebagian sudah ada, itu kan bisa kita di sana memberikan informasi juga bisa. Jadi kalau memang kita melakukan itu kita salah, karena apa? Kita tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan, dan tidak punya amunisi yang cukup begitu ya. Jadi kita bisa langsung komunikasikan kepada BNN. Saya kira BNN 24 jam ya bisa dihubungi untuk masalah informasinya, bisa dilihat lah di Google, saya kira sudah ada, tinggal ketik aja sudah ada informasi di sana. Atau kalau terpaksa ya sudah kita diam, paling enggak kita itu membatasi istilahnya itu putra-putri kita, keluarga kita, itu paling tidak seperti itu ya. Nah, saya kira seperti itu. Memang kita itu tidak punya kemampuan ke sana gitu. Saya kira seperti itu. Iya. Baik, jadi itu untuk Ibu Hamba Allah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini juga miris juga ya kalau ada aparat yang justru malah membacking mereka, para pengedar ini. Kemudian ada WhatsApp berikutnya dari mitra muslim juga, tidak menyebutkan nama. Beliau hanya mengomentari saja ya, dan juga memberikan masukan bahwasanya peredaran narkoba ini tidak bisa dicegah dengan cara apapun, karena mereka, sang pengedar dan lain sebagainya itu setiap saat selalu merubah pola peredarannya, termasuk pihak pemerintah, BNN juga kepolisian pasti kesulitan. Nah, karena pelaku itu jauh lebih lihai dalam melakukan peredaran atau transaksinya. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu hanya dari dalam diri masing-masing, baik anak, suami maupun istri, yang harus punya prinsip jangan sampai menyentuh dan jangan mendekatinya, serta jangan pernah mencobanya. Nah, kalau bisa kita bawa makan dan minuman dari yang kita bikin sendiri ya, nggak perlu kita beli, ataupun jangan pernah mau diberi dengan alasan apapun, termasuk dalam suatu acara yang sangat private. Nah, ini juga bagus juga ya sarannya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Karena kalau itu tadi ya, peredaran itu terus berkembang mengikuti zaman. Bahkan saya pernah baca beritanya juga, ada kasus masuk narkoba itu melalui kan biasanya kalau ada dimasukkan ke dalam suatu benda dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam mayat bayi. Jadi ada bayi itu ya, dibedah perutnya, kemudian dikeluarkan isinya, dimasukkan narkoba di dalam situ, dijahit. Nah, itu seperti gendong bayi gitu, bisa masuk. Tanggapannya Ustadz, Masya Allah. Baiklah, saya sedikit di sini akan lebih menjelaskan tentang peran-peran Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang ada di Muhammadiyah ini aja ya sementara. Jadi kita dalam upaya-upaya pencegahan ini, karena kami sendiri yang jelas tidak mampu ya untuk mengatasi permasalahan narkoba yang begitu kompleks ini, maka kami beberapa kali sudah membentuk dai komunitas. Jadi dai komunitas yang ada dalam naungan Muhammadiyah Jawa Timur ini kebetulan dikoordinasikan oleh yang namanya lembaga dakwah khusus. Jadi di Muhammadiyah itu punya lembaga dakwah khusus, kemudian kebetulan saya sebagai ketuanya. Ini adalah dakwah di komunitas-komunitas. Jadi komunitas PANG, komunitas anak jalanan komunitas tertinggal dan sebagainya. Dan salah satu contohnya itu di Tuban, kita sudah alhamdulillah sekarang itu sudah mentaskan beberapa komunitas anak PANG. Jadi
itu kita sudah hampir 3 tahun ini kita melakukan pembinaan secara kontinu kepada anak-anak PANG. Jadi setiap Ahad pagi itu anak-anak PANG ini kita undang dalam sebuah pengajian di Masjid Darussalam di selatannya alun-alun Tuban. Itu kita undang anak-anak, ya sudah dia masih tetap pakaian seragamnya khas itu. Seperti itu kita undang gitu di tempat sendiri ya. Masalah mendengarkan gak mendengarkan enggak, yang penting nanti begitu sampai di sana kita ajak untuk mendengarkan pengajian, kemudian kita beri sentuhan-sentuhan rohani dan sebagainya tentang masa depan dan sebagainya. Nah, kemudian alhamdulillah hampir sekitar 40 anak PANG itu sekarang sudah selesai semuanya. Jadi mereka kita ajak kembali kepada jalan yang benar dan sebagainya, dan kita kalau yang memang betul-betul bekerja ya sudah kita carikan, kita komunikasikan dengan Pemkab setempat dan sebagainya. Akhirnya sekarang anak-anak PANG itu sudah tidak ada lagi ya. Bahkan setiap datang itu kita beri mulai dari makannya, kita beri sarung ya, kita beri baju takwa, kadang-kadang kita ajari tentang wudhu, tentang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi rata-rata mereka melakukan seperti itu hanya karena ikut-ikutan rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya pergaulan itu adalah sangat menentukan ya. Mau jadi apa anak ini ke depan dilihat pergaulannya dengan siapa. Nah, oleh karena itu kembali kami pesan kepada para orang tua, para pendengar yang berbahagia, marilah putra-putri kita itu betul-betul kita awasi pergaulannya itu dengan siapa itu ya. Nah, itu betul-betul kita awasi betul, jangan hanya membiarkan begitu saja, tapi kita awasi sehingga betul-betul bisa bisa menjagalah seperti itu. Dan yang kedua, kita dari namanya BP2N ya kalau di Muhammadiyah itu adalah kita juga melakukan untuk pendeteksian dini terhadap mungkin itu kita lakukan kepada guru-guru, jadi kepada guru-guru dan sebagainya, supaya bagaimana guru itu mampu mendeteksi sejak dini tentang anak-anak yang terkena narkoba. Ya memang sekarang sulit Mas, jadi kalau dulu itu mendeteksi anak kena narkoba itu mesti matanya merah, suka ngantuk, suka awet. Sekarang nggak bisa seperti itu, kadang-kadang juga anak-anaknya rapi, anak-anaknya juga kelihatan sehat anaknya. Nah itu sekarang segitu. Jadi yang perlu kita lihat dari mana? Dari perilakunya, perubahan perilaku yang kayaknya nggak wajar dari situ. Jadi bukan dari mesti mata merah, kemudian dari rambut acak-acakan, kemudian bukan seperti itu. Tapi sekarang lebih kepada perilaku yang suka berubah-ubah. Nah, jadi biasanya anak yang biasa-biasa itu stabil, pasti perilakunya stabil. Tapi anak-anak narkoba itu biasanya adalah suka berubah-ubah dalam perilakunya. Jadi susah untuk dibedakan. Nah itu seperti itu Mas. Kira, ya. Jadi pentingnya tadi kembali pada 3 hal tadi Ustadz ya, 3 aspek pendidikan keluarga, lingkungan dan juga sekolah. Iya betul, saya kira seperti itu. Ya baik, terakhir Ustadz mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan mungkin kepada mitra muslim, khususnya sekarang juga tepat pada 10 November, artinya jadilah pahlawan untuk menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba. Ya baiklah, jadi untuk menjadi pahlawan sekarang itu adalah yaitu diantaranya kalau dulu pahlawan itu adalah diawali dengan membawa senjata ya, kemudian perang melawan senjata, itu adalah pahlawan dulu. Tapi pahlawan sekarang adalah bagaimana kita itu betul-betul bisa menyelamatkan baik diri sendiri, keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan sekarang yang sangat luar biasa ini kompleksnya. Diantaranya adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan para generasi kita ke depan terhadap permasalahan narkoba. Itulah sesungguhnya di antara pahlawan-pahlawan pada era yang sangat modern ini. Saya kira seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ustadz di pagi hari ini. Materinya sangat luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak Ustadz komentar di WhatsApp, tapi insya Allah tadi sudah menjadi perwakilan ya dari penutup yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Ya, semoga bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga sehat selalu untuk Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian Mitra Muslim pagi hari ini, ranah publik bersama Ustadz Muhammad Arifin MAG dari BP2N atau Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba BWM Jawa Timur. Jadilah pahlawan, selamatkan generasi dari bahaya narkoba ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Untuk mempunyai prinsip tidak akan sekali-kali mendekati yang namanya narkoba. Ya.
Demikianlah Mitra Muslim, dan saatnya kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap kru yang bertugas ada Elsa Horunisa di Gatekeeper, dan juga Edi Haryanto, saya Dani Rohmati, dan Raga Satria undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.